Dalam kehidupan, ada mereka yang berjalan dengan penuh keyakinan, dan ada pula yang tersesat dalam keputusasaan. Jiwa-jiwa yang gigih terus mencari cahaya, sementara mereka yang kehilangan harapan seringkali mencoba merenggut energi dari orang-orang di sekitarnya. Tidak sedikit dari kita yang pernah merasakan kelelahan emosional akibat berhadapan dengan individu yang membawa aura negatif. Namun, apakah benar bahwa mereka yang putus asa bisa mencuri energi kita? Tidak jarang kita merasa kelelahan setelah berinteraksi dengan seseorang. Bukan karena percakapan yang panjang atau pekerjaan yang berat, tetapi karena energi kita perlahan-lahan terkuras oleh aura negatif yang mereka pancarkan. Keputusasaan yang tidak tertangani dapat menjelma menjadi sesuatu yang berbahaya, bukan hanya bagi mereka yang mengalaminya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka yang kehilangan harapan akan mencoba menemukan jalan keluar, dan terkadang itu berarti mengandalkan energi orang lain untuk bertahan. Perjalanan ini membawa kita menyelami fenomena ini lebih dalam. Kita akan memahami mengapa ada individu yang berusaha menarik energi orang lain, bagaimana cara mengenali pola tersebut, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan keseimbangan mental serta spiritual kita. Tidak dengan cara menutup diri, tetapi dengan cara yang lebih bijaksana, belajar memahami, menetapkan batasan, dan tetap teguh dalam menghadapi berbagai bentuk interaksi sosial yang kita temui setiap hari. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Semoga setiap bagian ini tidak hanya memberi wawasan, tetapi juga menguatkan hati Anda untuk tetap menjadi pribadi yang teguh, berdaya, dan tak tergoyahkan oleh badai keputusasaan yang datang dari luar. Jiwa terpilih dan cahaya dalam kegelapan. Dalam dunia yang dipenuhi ketidakpastian, ada individu-individu yang tetap berdiri tegak, tidak peduli seberapa besar cobaan yang menghantam mereka. Mereka inilah yang dapat disebut sebagai jiwa-jiwa terpilih. Mereka yang memiliki ketahanan luar biasa, yang mampu menjaga cahaya mereka tetap menyala meskipun dunia di sekelilingnya tampak gelap. Jiwa-jiwa ini tidak lahir begitu saja, tetapi ditempa oleh pengalaman, perjuangan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa mereka mampu menghadapi segala tantangan. Tapi dalam perjalanannya, mereka seringkali menarik perhatian mereka yang hidup dalam keputusasaan. Orang-orang yang kehilangan arah, yang merasa tidak memiliki kekuatan sendiri, terkadang berusaha mengambil sinar dari mereka yang masih bersinar. Di sekitar kita, mungkin kita pernah menemukan individu yang tampaknya terus-menerus berada dalam keadaan putus asa. Mereka tidak hanya merasakan kesedihan atau kekecewaan sesaat, tetapi seolah-olah hidup mereka dipenuhi oleh kegetiran yang tak berujung. Mereka merasa dunia tidak adil, bahwa kebahagiaan bukanlah hak mereka, dan bahwa setiap usaha yang dilakukan akan berakhir dengan kegagalan. Akibatnya, mereka cenderung mencari sandaran, bukan sekadar untuk mendapatkan dukungan, tetapi terkadang untuk menyerap energi dari mereka yang masih memiliki harapan. Tanpa kita sadari, kita bisa menjadi korban dari pencurian energi ini, merasa lelah, terbebani, dan bahkan mulai meragukan diri sendiri setelah berinteraksi dengan mereka. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Energi, baik secara fisik maupun emosional, adalah sesuatu yang dapat berpindah. Sebagaimana seseorang dapat menginspirasi dan memberikan semangat kepada orang lain, seseorang juga bisa menyerap kebahagiaan dan ketenangan dari orang lain tanpa memberikan timbal balik yang sepadan. Jiwa-jiwa yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya seringkali menjadi sasaran mereka yang masih berjuang dalam kegelapan. Dan apabila kita tidak menyadari pola ini, kita bisa tanpa sengaja kehilangan keseimbangan, kehilangan semangat, dan bahkan kehilangan diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kita harus menutup diri dari dunia. Jiwa-jiwa terpilih tidak menghindar dari kehidupan sosial, tetapi mereka tahu bagaimana menjaga batasan.
Mereka memahami bahwa membantu orang lain adalah kebaikan, tetapi membiarkan diri terseret dalam keputusasaan orang lain adalah kelemahan. Mereka belajar bagaimana tetap bersinar tanpa harus membakar diri sendiri. Cahaya yang mereka miliki bukanlah untuk dirampas oleh orang lain, tetapi untuk menerangi jalan mereka yang masih mencari arah. Dengan kesadaran dan kebijaksanaan, mereka mampu menjaga keseimbangan, tetap memberi tanpa kehilangan, tetap bersinar tanpa padam, dan tetap menjadi diri sendiri tanpa terbebani oleh kegelapan orang lain. Fenomena pencurian energi emosional. Pernahkah Anda merasa begitu lelah setelah berbincang dengan seseorang, meskipun percakapan yang terjadi tidaklah berat? Pernahkah Anda mendapati diri Anda kehilangan semangat, bahkan merasa sedih atau frustrasi setelah berinteraksi dengan individu tertentu? Jika jawabannya adalah ya, maka bisa jadi Anda sedang mengalami fenomena pencurian energi emosional. Ini adalah kondisi di mana seseorang, secara sadar atau tidak, menyerap energi orang lain untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Mereka bukan hanya membawa beban sendiri, tetapi juga berusaha membebankan penderitaan mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Pencurian energi emosional dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ada individu yang terus-menerus mengeluh, mengumbar kesedihan tanpa berusaha mencari solusi, sehingga tanpa sadar membuat orang lain ikut terbebani oleh masalah mereka. Ada pula mereka yang selalu mencari perhatian dengan cara membuat drama dalam hidupnya, menjadikan diri mereka sebagai korban agar orang lain merasa iba dan memberi perhatian penuh. Tidak sedikit juga yang memanfaatkan kemarahan dan konfrontasi untuk menyulut reaksi emosional, karena dengan begitu mereka merasa memiliki kendali atas situasi yang mereka ciptakan sendiri. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga memengaruhi keseimbangan energi dalam kehidupan kita. Jika kita terus-menerus dikelilingi oleh individu yang mencuri energi emosional kita, maka kita akan semakin sulit untuk menjaga ketenangan batin. Kelelahan emosional yang terus menumpuk dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu, mengenali pola ini adalah langkah awal yang sangat penting agar kita dapat mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi mereka yang mencoba menguras energi kita. Tapi, bukan berarti kita harus menutup diri atau menghindari mereka yang sedang dalam kesulitan. Justru sebaliknya, kita harus memahami batasan yang sehat dalam memberikan empati dan dukungan. Membantu orang lain adalah tindakan mulia, tapi membiarkan diri kita larut dalam energi negatif mereka justru akan merugikan kedua belah pihak. Kita harus belajar untuk memberikan dukungan dengan cara yang bijaksana, tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Dengan demikian, kita bisa tetap menjadi cahaya bagi orang lain, tanpa membiarkan nyala semangat kita meredup oleh kegelapan yang bukan milik kita. Mengenali dan melindungi energi diri. Langkah pertama dalam menjaga keseimbangan energi diri adalah dengan mengenali sumber-sumber yang berpotensi mengurasnya. Tidak semua interaksi yang kita alami bersifat netral atau memberikan dampak positif. Ada kalanya kita bertemu dengan individu yang, secara sadar maupun tidak, membawa energi negatif yang dapat mempengaruhi kestabilan emosional kita. Mengenali pola ini adalah langkah awal yang penting agar kita dapat membangun pertahanan diri yang kokoh. Saat Anda merasa lelah tanpa sebab setelah berbicara dengan seseorang, atau ketika suasana hati Anda tiba-tiba berubah menjadi murung setelah berinteraksi dengan orang tertentu, itu bisa menjadi tanda bahwa energi Anda sedang terkuras. Kesadaran ini akan membantu Anda untuk lebih selektif dalam memilih lingkungan dan interaksi yang membangun, bukan yang melemahkan. Selain mengenali sumber yang berpotensi menguras energi, penting juga untuk menetapkan batasan yang jelas dalam kehidupan sosial kita. Seringkali, kita merasa berkewajiban untuk selalu hadir bagi orang lain, untuk selalu menjadi tempat bersandar bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Tapi,
tanpa batasan yang tegas, kita justru dapat kehilangan keseimbangan diri. Menetapkan batasan bukan berarti bersikap egois, melainkan sebuah tindakan untuk menjaga keberlangsungan energi yang kita miliki. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan kesejahteraan emosional Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak harus menyelamatkan semua orang, terutama jika hal itu mengorbankan kesehatan mental dan kebahagiaan Anda sendiri. Menjaga energi diri juga bisa dilakukan dengan membangun kebiasaan yang positif dan menyegarkan. Meluangkan waktu untuk melakukan refleksi diri, meditasi, atau sekadar berjalan di alam terbuka dapat membantu mengembalikan keseimbangan batin. Kegiatan-kegiatan sederhana seperti membaca buku yang menginspirasi, mendengarkan musik yang menenangkan, atau menulis jurnal harian dapat menjadi cara efektif untuk mengisi ulang energi Anda. Selain itu, mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki semangat positif dan visi yang jelas dalam hidup akan sangat membantu dalam menjaga kualitas energi yang kita miliki. Ingatlah bahwa energi yang baik akan menarik hal-hal yang baik pula dalam kehidupan Anda. Perlindungan terhadap energi diri adalah tanggung jawab pribadi yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Anda tidak bisa selalu menghindari orang-orang yang memiliki energi negatif, tapi Anda bisa memilih bagaimana cara merespons mereka. Belajarlah untuk tidak mudah terpengaruh oleh aura pesimis dan tetap berfokus pada tujuan serta kebahagiaan Anda sendiri. Setiap jiwa memiliki cahayanya masing-masing, dan tugas Anda adalah menjaga cahaya itu agar tetap bersinar tanpa membiarkan siapapun meredupkannya. Dengan mengenali, melindungi, dan mengelola energi Anda dengan bijaksana, Anda akan mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang, penuh keyakinan, dan terus menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Transformasi diri dan keberlanjutan energi positif. Transformasi diri bukan sekadar perubahan yang tampak di permukaan, tetapi sebuah perjalanan mendalam menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang siapa diri kita sebenarnya. Ini bukan tentang menjadi orang lain atau menyesuaikan diri dengan ekspektasi dunia, tetapi tentang menyadari potensi sejati yang ada dalam diri dan menggunakannya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam proses ini, kita harus melepaskan beban emosional yang tidak lagi bermanfaat dan membangun kebiasaan yang mendukung pertumbuhan serta keseimbangan energi kita. Sebab, keberlanjutan energi positif hanya bisa terjadi jika kita mampu menyaring apa yang masuk ke dalam diri dan membiarkan hanya yang bermanfaat bertahan. Menjaga keberlanjutan energi positif berarti memahami bahwa dunia akan selalu menghadirkan tantangan dan individu dengan berbagai niat. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap, tapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita mampu membangun benteng batin yang kokoh, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh energi negatif yang datang dari luar. Setiap kali ada individu yang berusaha mencuri cahaya kita, kita bisa memilih untuk tetap bersinar, tidak dengan kebencian atau kemarahan, tapi dengan kesadaran bahwa tidak semua orang siap menerima cahaya yang kita pancarkan. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kita bisa memberi tanpa batas, tapi seberapa bijaksana kita dalam menyeimbangkan antara memberi dan menjaga diri sendiri. Seringkali, kita merasa bahwa membantu orang lain adalah sebuah kewajiban, padahal ada saatnya kita harus belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Menjaga energi bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi memastikan bahwa kita tidak kehilangan identitas dan kekuatan batin dalam proses membantu sesama. Ketika kita mampu menetapkan batasan dengan kasih sayang, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga mengajarkan kepada orang lain bagaimana menghormati dan menghargai energi mereka sendiri. Keberlanjutan energi positif adalah tentang kesadaran, keseimbangan, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang penuh dengan dinamika. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keteguhan
kebijaksanaan, dan kepercayaan bahwa kita adalah jiwa-jiwa yang memiliki kekuatan untuk menentukan arah hidup kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengambil energi kita tanpa izin kita, dan tidak ada yang bisa meredupkan cahaya kita jika kita tetap berpegang teguh pada kebenaran diri. Teruslah bersinar, teruslah melangkah, dan jadilah pribadi yang tak hanya bertahan, tapi juga menginspirasi dunia dengan keberanian dan ketulusan. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan pasang surut. Kita akan bertemu dengan berbagai macam jiwa, mereka yang bersinar terang dan mereka yang masih mencari cahaya. Tidak semua yang mendekati kita memiliki niat baik. Ada yang sekadar ingin berbagi cerita, tapi ada pula yang ingin mengambil apa yang kita miliki. Tapi jiwa yang terpilih tidak akan mudah goyah. Mereka tahu bagaimana menjaga energi mereka, bagaimana menetapkan batasan, dan bagaimana terus melangkah maju meskipun dikelilingi oleh tantangan. Anda adalah jiwa yang kuat, jiwa yang berhak menjaga cahayanya sendiri. Semoga ini menjadi pengingat bahwa kita memiliki kendali atas energi kita sendiri. Jangan biarkan siapapun mencurinya. Teruslah bersinar, teruslah melangkah, dan jadilah cahaya bagi dunia. Jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, serta like, komen, dan share agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari pesan ini. Mari kita bersama-sama menyebarkan energi positif dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Semoga ini menjadi pengingat bahwa kita memiliki kendali atas energi kita sendiri. Jangan biarkan siapapun mencurinya. Teruslah bersinar, teruslah melangkah, dan jadilah cahaya bagi dunia.